Kamu pasti pernah dengar kalimat ini. Kalau tidak bisa melakukan dengan baik, lebih baik jangan. Mungkin dari guru, orang tua, atau bahkan dari diri sendiri waktu lagi males ngelakuin sesuatu yang susah. Kedengarannya bijak ya, tapi coba deh pikir lagi. Kalimat itu kayak jebakan halus. Niatnya sih baik, mendorong kamu buat kasih yang terbaik. Tapi di dunia nyata, hidup itu nggak sebersih dan serapi itu. Kalau kamu nurut terus sama kalimat ini, kamu bisa-bisa nggak pernah mulai apa-apa. Soalnya, ya iyalah, mana ada orang yang langsung jago di percobaan pertama. Bahkan mie instan aja butuh 3 menit, apalagi belajar skill baru. Jadi kalau kamu mikir, aduh, aku belum bisa, mending nggak usah. Itu bukan rendah hati, itu takut gagal, beda loh. Melakukan yang terbaik itu soal usaha. Sementara menghasilkan yang terbaik itu soal hasil, dan hasil butuh proses. Jadi kalau kamu nunggu sampai bisa dulu baru mau mulai, ya kamu nggak akan pernah mulai. Dan itu sayang banget, karena kadang hal paling keren yang kamu lakuin justru dimulai dari berantakan tapi tulus. Coba bayangin kamu lagi di gym, mau angkat barbel, tapi di sebelah ada orang dengan otot sekeras batu, langsung ciut kan? Atau kamu mau belajar piano, baru tekan 3 tut saja udah merasa kayak tokoh utama film komedi. Lucu? Iya, tapi juga nyebelin. Kita sering takut kelihatan payah, padahal ya emang harus mulai dari payah dulu. Semua orang jago itu dulunya cupu juga. Tapi karena mereka cuek dan terus latihan, akhirnya jadi jago. Sementara kamu masih sibuk mikir, kalau aku gagal nanti gimana? Masalahnya, kamu ingin langsung hebat, langsung pinter, langsung menguasai. Tapi kenyataannya, otak dan tubuh kita nggak bisa disuruh ngebut seenaknya. Belajar itu bukan sulap, bukan juga lomba siapa cepat dia menang. Kamu nggak harus keren di awal, kamu cuma perlu cukup berani buat mulai dan tahan malu sebentar. Toh rasa malu itu biasanya cuma di kepala kamu sendiri. Orang lain juga sibuk mikirin diri mereka sendiri, percaya deh. Ingat nggak waktu kecil, pas kamu lari paling lambat di lomba 17-an dan teman-teman mulai ketawa? Atau pas kamu jago banget main trombon, tapi malah diejek karena aneh? Nah, tanpa sadar, pengalaman kayak gitu bikin otak kecil kita mikir, oke, kalau pengen aman, jangan kelihatan beda, jangan kelihatan salah. Akhirnya, kamu tumbuh dengan strategi bertahan hidup yang simple tapi menyedihkan, yaitu sembunyi aja. Sembunyiin kelemahan biar nggak diketawain, sembunyiin bakat biar nggak dikira sok. Lama-lama, kamu jadi jago menyamar, bukan jadi diri sendiri. Masalahnya, strategi masa kecil itu kebawa sampai gede. Padahal sekarang, kamu udah bukan anak SD lagi yang takut diejek pas upacara. Tapi otaknya masih pakai software lama yang bilang, kalau nggak yakin, jangan tampil. Padahal, ya justru karena kamu tampil, kamu bisa berkembang. Intinya, kamu bukan lagi anak kecil yang butuh validasi dari geng sebelah. Kamu udah bisa nulis ulang cerita kamu sendiri, dan kamu nggak harus sembunyi terus. Lucunya, walau kamu udah tumbuh, punya KTP, bahkan mungkin udah kerja dan bayar pajak, pola pikir kamu kadang masih kayak anak SMP yang takut dikatain teman sekelas. Masih mikir 2 kali sebelum posting karya, ngomong di depan umum, atau sekadar coba hal baru. Kenapa? Karena mentalitas lama itu nempel kuat banget. Kamu mungkin gak sadar, tapi cara kamu lihat dunia hari ini masih dipengaruhi cara kamu belajar bertahan waktu kecil. Kacamata mental kamu belum diganti, padahal kamu udah pindah ke dunia yang sangat berbeda. Sekarang gak ada guru killer yang bakal kasih nilai merah kalau kamu salah. Tapi otak kamu masih suka panik, seolah-olah setiap kesalahan itu bahaya besar. Dan yang paling aneh, banyak dari kita takut dikritik oleh entah siapa. Serius deh, coba pikir. Siapa sih yang kamu bayangin bakal ngejek kamu? Netizen random? Teman lama yang udah gak pernah ngobrol? Kadang-kadang, si penilai itu bahkan gak nyata. Tapi rasa takutnya, aduh nyata banget. Jadi udah saatnya kamu sadar, dunia udah berubah. Tapi kalau kamu masih pakai pola lama di dunia baru, yang rugi ya kamu sendiri. Gak adil kan?
Masa depan kamu digangguin hantu dari masa lalu? Kabar baiknya, orang-orang yang dulu ngejek kamu waktu kecil udah sibuk sama hidup mereka sendiri. Kabar buruknya, suara mereka masih numpang hidup di kepala kamu. Iya, yang kamu kira logika atau realistis itu kadang cuma suara lama yang dulu bilang kamu nggak cukup pintar, nggak cukup keren, nggak cukup layak. Suara itu bukan kebenaran mutlak, tapi rekaman lama dari masa kecil yang nggak pernah kamu pencet tombol eject-nya. Lucunya, kamu bisa jadi udah jauh lebih kuat dan lebih tahu sekarang, tapi masih dikendalikan oleh ketakutan yang asalnya dari zaman SD. Kayak pakai antivirus jadul buat ngelindungin laptop gaming zaman sekarang. Nggak nyambung dan malah bikin lambat. Jadi kalau kamu merasa ragu untuk mulai sesuatu, coba cek dulu, itu suara siapa? Kalau itu cuma hantu-hantu masa lalu yang udah nggak relevan, ya saatnya kamu usir. Karena kadang, satu-satunya hal yang bikin kamu nggak maju adalah kamu yang masih percaya sama suara lama yang seharusnya udah kamu mute dari dulu. Kamu pengen belajar fotografi, main boxing, ngedrum, tapi terus nunggu sampai siap, sampai pinter dulu, sampai semua alat lengkap dan waktu luang melimpah? Waduh, bisa-bisa nunggu kiamat kecil dulu baru mulai. Masalahnya, kamu kebanyakan mikir. Cari-cari alasan, nunggu momen yang sempurna, padahal momen sempurna itu biasanya cuma mitos, kayak unicorn. Yang ada itu momen seadanya tapi dijalanin juga. Dan itu justru momen paling penting. Kamu nggak harus jadi ahli dulu buat mulai. Justru kamu jadi ahli karena kamu mulai. Kamu nggak akan tiba-tiba jago ngedance cuma karena scroll TikTok seminggu. Harus nyoba, goyang, malu, ngulang, dan terusin. Itu prosesnya. Dan proses itu bukan sesuatu yang harus kamu hindari. Itu bagian dari petualangan. Jadi kalau kamu udah lama pengen nyoba sesuatu, tapi nunggu dulu jadi versi sempurna dari diri kamu, ya selamat, kamu lagi kejebak pola lama. Pola yang udah terbukti nggak nganterin kamu kemana-mana. Mending sekarang juga, mulai aja dulu. Biar nggak keren dulu nggak apa-apa, yang penting kamu gerak. Ini dia intinya, kamu nggak perlu bagus buat mulai, serius. Kalau nunggu bagus dulu, ya nggak akan mulai-mulai. Karena bagus itu datangnya setelah kamu jalan, bukan sebelum. Kalau sesuatu itu baik buat kamu suka, kamu penasaran, dan itu nggak ngerugiin siapa-siapa, ya lakuin aja. Nggak usah nunggu validasi dari dunia. Nggak usah minta izin dari suara-suara lama di kepala. Nggak usah tunggu panggung megah buat berani tampil. Mulai di kamar, di trotoar, di mana aja juga bisa. Ingat, permulaan itu emang seringkali berantakan. Tapi dari situ justru tumbuh keberanian. Dari keberanian muncul kemajuan. Dan dari kemajuan, suatu saat kamu bisa lihat ke belakang dan bilang, untung dulu aku mulai, walau masih kaku dan bingung. Jadi, kalau sekarang kamu lagi nimbang-nimbang, ragu-ragu, nanya-nanya ke diri sendiri, aku udah cukup bagus belum buat mulai? Jawabannya simple, belum. Tapi nggak apa-apa, tetap mulai aja. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Kami sangat menghargai setiap dukungan dari kalian. Semoga hari-hari kalian menyenangkan dan sampai jumpa di video selanjutnya.